Selamat siang, perkenalkan nama saya Mo Chombing dari Universitas Potensi Utama, Fakultas Hukum. Di sini saya akan memaparkan tentang pra-peradilan dalam hukum acara pidana. Pertama, kita akan memasuki pada A. Pra-peradilan. Pra-peradilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutuskan tentang A. Sah tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau permintaan yang berkepentingan demi tegaknya hukum dan keadilan. B. Sah tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan yang berkepentingan demi tegaknya hukum dan keadilan. Dan C. Ataupun yang terakhir, permintaan ganti rugi atau rehabilitas oleh tersangka atau keluarga atau pihak lain untuk kuasanya yang perkaranya diajukan ke pengadilan. Hal ini yang mana tentang pra-peradilan tersebut secara inisiatif umumnya diatur dalam pasal 77 sampai pasal 83 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 KUHP. Pra-peradilan adalah hal yang biasa dalam membangun saling kontrol antara kepolisian, kejaksaan, dan tersangka melalui kuasa hukumnya, atau menciptakan saling kontrol antara sesama penegak hukum. Dalam negara hukum yang berusaha menegakkan supremasi hukum, yang sangat diperlukan satu lembaga kontrol yang independen, yang salah satu tugasnya mengamati maupun mencermati terhadap sah tidaknya suatu penegakan, penahanan, atau sah tidaknya penghentian penyidikan, atau sah tidaknya alasan penghentian penuntutan suatu perkara pidana, baik itu dilakukan secara resmi dengan melakukan SP3 atau SK PPP atau divorcing, apalagi yang dilakukan secara diam-diam. Yang kedua ataupun B, mengajukan pra-peradilan. Ada tiga pihak yang berhak mengajukan pra-peradilan, yaitu tersangka jika penahanan atas dirinya bertentangan dengan pasal 21 KUHP atau melewati batas waktu pasal 24 KUHP, penyidik dan penuntut umum atau pihak ketiga atau saksi. Bagi tersangka atau pihak keluarga yang mendapatkan tindakan dari aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya tanpa alasan, berdasarkan undang-undang, atau keliru orang atau hukumannya, maka pihaknya berhak mendapatkan ganti rugi dan rehabilitasi. Proses persidangan dalam peradilan tentu berbeda-beda dengan proses persidangan pokok perkara pidana di pengadilan negeri. Pra-peradilan harus dilakukan sebelum proses suatu perkara sudah dimulai, diperiksa oleh pengadilan negeri agar permohonan peradilan tersebut tidak gugur secara frasa. Telah dimulai sidang pertama terhadap pokok perkara atas nama permohonan pra-peradilan sesuai dengan ketentuan pada pasal 82 ayat 1 huruf D KUHP dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 102 Strip PPU. Ketentuan pemeriksaan dalam pra-peradilan dilakukan dengan cepat dan hakim harus sudah mengeluarkan putusan-putusan sebelumnya 7 hari setelah permohonan pra-peradilan dilaksanakan sebagai diatur dalam pasal 28 ayat 1 huruf C KUHP. Menurut pasal 82 ayat 3 KUHP terdapat bentuk pelaksanaan putusan pra-peradilan yang berbunyi A. Dalam hal putusan menetapkan bahwa sesuatu penangkapan atau penahanan tidak sah, maka penyidik atau jaksa penuntut umum pada tingkat pemeriksaan masing-masing harus segera membebaskan tersangka. Pada B. Dalam hal putusan menetapkan bahwa suatu penghentian penyidikan atau penuntutan tidak sah, penyidik atau penuntut terhadap tersangka wajib dilanjutkan. C. Dalam hal putusan menetapkan bahwa satu penangkapan atau dalam putusan dicantumkan jumlah besarnya ganti kerugian dan rehabilitasi yang diberikan, sedangkan dalam hal suatu penghentian penyidikan atau penuntutan adalah sah atau tersangkanya tidak ditahan, maka dalam putusan dicantumkan rehabilitasinya. Jadi, menurut pasal 82 ayat 3 KUHP, terdapat putusan pra-peradilan yaitu melakukan perbuatan tertentu, melakukan pembayaran sejumlah uang, dan pemberian rehabilitas. Melakukan perbuatan tertentu diatur pada pasal 82 ayat 3 huruf A, B, dan C, yaitu pelaksanaan yang dilakukan oleh penyidik dan penuntut umum sebagai termohon untuk melakukan suatu tindakan seperti pembebasan tersangka jikalau penangkapan atau penahanan tidak sah, pemberhentian penyidik ataupun penuntutan yang tidak sah,
pemberian ganti rugi, rehabilitas, dan yang terakhir, pengembalian barang yang tidak termasuk pada alat bukti. Proses pemeriksaan pra-peradilan. Pra-peradilan dipimpin oleh hakim pengawal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri dan dibantu oleh seorang panitera. Pasal 78 ayat yang kedua KUHP. Pada penetapan hari sidang sekaligus memuat panggilan pihak pemohon dan termohon pra-peradilan. Dalam waktu 7 hari terhitung permohonan pra-peradilan dilaksanakan, pemohon tersebut harus putus. Pemohonan dapat mencabut pemohonnya sebelum pra-peradilan negeri menjatuhkan putusan apabila disetujui oleh termohon. Kalau termohon menyetujui usul pencabutan permohonan tersebut, pengadilan negeri membuat penetapan tentang pencabutan tersebut. Dalam hal suatu perkara sudah dimulai diperiksa oleh pengadilan, sedangkan pemeriksaan pra-peradilan belum selesai, maka permohonan tersebut gugur. Hal tersebut dituangkan dalam bentuk penetapan. Kepada yang keempat atau upaya hukum terhadap putusan pra-peradilan. Putusan pra-peradilan tidak dapat dimintakan banding, tertuang pada pasal 83 ayat 1, kecuali terhadap putusan yang menyatakan tidak sahnya penghentian penyidikan dan penuntutan, tertuang pada pasal 83 ayat 2 dalam KUHP. Dalam hal ada permohonan banding terhadap putusan pra-peradilan sebagaimana yang dimaksud pada pasal 83 ayat 1 KUHP, maka permohonan tersebut harus dinyatakan tidak diterima. Pengadilan Tinggi memutus permintaan banding tentang tidak sahnya penghentian, penyidik, dan penuntutan dalam tingkat akhir. Terhadap putusan pra-peradilan tidak dapat diajukan upaya hukum kasasi. Tujuan pra-peradilan dalam KUHP. Peradilan merupakan suatu mekanisme hukum yang diatur dalam KUHP untuk mengadili sah atau tidaknya suatu tindakan penyidik atau penuntut umum. Tujuan utama pra-peradilan adalah mengevaluasi tindakan penyidikan dan penuntut umum, memastikan tindakan-tindakan tersebut sesuai dengan hukum dan tidak melanggar hak asasi tersangka, memberikan perlindungan hukum kepada tersangka. Jika tindakan penyidik atau penuntut umum dianggap melanggar hukum, tersangka dapat mengajukan permohonan pra-peradilan untuk mendapatkan keadilan. Menjaga kepastian hukum. Pra-peradilan membantu menciptakan kepastian hukum dan proses pra-peradilan pidana. Secara spesifik, peradilan dapat diajukan menguji sah atau tidaknya pengungkapan dan atau penahanan. Apakah prosedur penangkapan dan penahanan telah sesuai dengan ketentuan hukum? Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan. Apakah keputusan untuk menghentikan penyidikan atau penuntutan telah didasarkan pada alasan yang benar dan sesuai dengan hukum. Permintaan ganti rugi atau rehabilitas jika tersangka merasa dirugikan akibat tindakan penyidik atau penuntut umum yang tidak sah. Ia dapat mengajukan permintaan pengawasan dan perlindungan proses peradilan pidana. Oke, sekian hasil dari pemaparan saya. Selamat siang. Gak aku baca sampai sini aja. Aku mau gini kau kan gak nyampe. Udahlah, paham cantik. Oke, sekian.